Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Master 2021 adalah film laga seru berbahasa Tamil yang diperankan oleh Joseph Vijay Chandrasekhar sebagai Jondu Rairaj alias Master Jide, serta lawan mainnya Vijay Setupati sebagai Bhavani. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Bhavani. Dia merupakan pemimpin persatuan lori yang memanfaatkan anak-anak miskin sebagai tumbal atas kejahatan yang dia lakukan. Dulu masa mudanya, dia anak baik-baik. Hanya saja setelah tragedi yang menimpa orang tuanya pada tahun 2002 di daerah Warangal, di mana kala itu kedua orang tua Bhavani dihabisi oleh Esaki dan dua rekannya untuk merebut posisi ayah Bhavani sebagai pemimpin persatuan lori. Agar kasus ini tak menimpa mereka bertiga, Bhavani tidak ikut dihabisi karena harus menjadi saksi di pengadilan, di mana dia dipaksa berbohong. Ayah ibunya meninggoy akibat ledakan gas, bukan ulah mereka. Esaki menahan Bhavani di sebuah panti asuhan tahanan remaja, juga dijadikan tahanan atas kasus yang tidak pernah dia lakukan. Bhavani mendapatkan perlakuan tidak enak semasa tinggal di sana, dan untuk melampiaskan amarahnya, Bhavani memukuli tembok hingga dia memiliki kekuatan pukulan yang sangat luar biasa. Muak jika terus-terusan menjadi penanggung dosa para mafia kriminal yang mempunyai banyak uang, Bhavani pun kabur dari sana. Mendengar kabar itu, Esaki panik dan menyuruh sipir segera menangkap Bhavani. Padahal Bhavani sudah ada di rumahnya sendiri. Bhavani tak akan menghabisi Esaki asal Esaki mau memberinya kesempatan untuk hidup sesuai yang Bhavani mau. Dia juga berjanji akan memberikan separuh penghasilannya setiap minggunya. Jika tidak, Esaki boleh menghabisinya kapanpun. Kesempatan itu Bhavani gunakan sebaik mungkin. Dia menghasut para supir truk untuk bekerja sama dengannya, mengubah sistem dan menjadikan dirinya sebagai ketua mereka. Hingga dalam waktu dekat, Bhavani menjadi banyak uang dan memiliki banyak anak buah. Hingga di tahun 2019, Bhavani tumbuh menjadi mafia yang menakutkan. Selain itu, dia juga memiliki pabrik daging dan dia pun mengekspornya. Bahkan sekarang dia memiliki keberanian untuk bersaing sebagai ketua dalam pemilihan persatuan pengemudi lori. Dan kini waktunya Bhavani membalas kematian orang tuanya. Bukannya belajar dari pengalaman, Bhavani yang sudah menjadi ketua komunitas semakin menjadi. Dia memberikan makanan untuk anak remaja di sebuah panti asuhan kriminal, menjejali mereka dengan minuman dan obat-obatan terlarang. Lalu remaja itu akan Bhavani gunakan sebagai korban kasus yang tidak pernah mereka kerjakan. Anak-anak panti menjadi sulit diatur karena kecanduan minum dan obat, sehingga para guru mengundurkan diri karena tak tahan dengan kelakuan mereka. Sehingga senior inspektur memerintahkan ketua staf rumah pengawasan segera mencari seorang guru pengganti untuk mendidik para tahanan di rumah tahanan remaja ini. Selama ini tidak ada guru yang berhasil mengajar di sana karena anak-anak tersebut selalu mengusirnya. Inspektur pun menyebarkan pengumuman ke semua sekolah dan perguruan tinggi swasta, juga ke setiap institusi di seluruh Tamil Nadu. Sedangkan ini adalah Jide. Dia merupakan profesor psikologi yang juga menjabat sebagai dosen kemahasiswaan. Dia dicintai semua mahasiswa karena kepribadiannya dan cara mengajarnya yang unik. Bahkan dia dijuluki master oleh mereka. Namun dia sangat dibenci oleh seluruh jajaran manajemen di kampusnya karena setiap kali ada pemilihan yang menyangkut mahasiswa, master akan selalu menang. Oleh karena itu, para dosen berusaha menyingkirkannya atau membuatnya segera mengundurkan diri. Sedangkan ini adalah Vanati. Dia sedang mengenalkan kampusnya pada seorang dosen baru bernama Charula. Charula sangat takjub dengan Master Jide. Bagaimana bisa seorang dosen yang punya kebiasaan mabuk dan tidur saat rapat ini bisa dicintai oleh semua mahasiswanya? Nah, kebetulan di kampus tersebut tidak pernah diadakan pemilihan ketua perserikatan mahasiswa. Mengingat selama ini yang menjadi ketua adalah kalangan dari seorang anak menteri atau pengusaha tajir lainnya. Semua dosen tak setuju jika diadakan pemilu. Pemilu sangat ricuh dan meninggalkan sampah banner di mana-mana. Sedangkan Charula dia setuju diadakan pemilu karena itu akan adil. Tapi Dekan Roni menegur Charula untuk tidak banyak tingkah, mengingat Charula dosen baru seminggu. Dan seperti kebiasaan buruknya, master tidur di tengah dia sedang dimintai pendapat. Sehingga mahasiswa harus mencubit master untuk membangunkannya. Namun berkat master, pemilihan ketua perserikatan mahasiswa bisa diikuti oleh siapapun. Dekan pun setuju
setuju, tapi Master Cide lah yang akan bertanggung jawab atas pemilihan ini. Dan jika nanti ada kerusuhan yang menyebabkan kerusakan kampus, Master harus berkenan mengundurkan diri. Padahal ini hanyalah alibi para dosen untuk mengeluarkan Master secara halus. Dan kandidatnya kali ini adalah anak menteri bernama Bargav bertarung dengan Savita, seorang mahasiswa biasa. Singkat cerita, pemilihan dilakukan secara adil dan dimenangkan oleh Savita dengan selisih 60 suara saja. Pihak Bargav meminta mengulangi lagi pemungutan suara. Jika tidak, mereka akan membakar gedung. Sebagai ketua baru, Savita diminta menangani kasus ini, tapi dia gugup dan sedikit takut. Savita meminjam gelang keberuntungan Vijay, lalu pergi melakukan perdamaian. Savita meluluhkan hati Bargav yang terkenal temperamen. Dia berkata, "Selisih kita hanya 60 saja, itu sangat sedikit dan artinya kamu juga telah menang, Bargav. Nah, agar adil, kita bagi saja. Kamu akan menjadi ketua perserikatan kelas pagi dan aku menjadi ketua perserikatan kelas sore." Mendengar itu, Bargav terharu dan sepakat. Tapi masalah besar muncul. Setelah mendapat telepon dari anak buah, ayah Bargav yang seorang menteri tidak terima atas kekalahan anaknya. Dia mengirim beberapa preman untuk membuat kerusuhan di kampus tersebut. Dan mau tak mau, Master harus turun tangan untuk menghajar semua preman itu. Hingga adegan membagongkan khas satu lawan banyak pun tak terelakkan. Lupa dengan perjanjian, serta akibat kerusuhan tersebut, Master terpaksa didispen dari kampus. Rektor tahu bahwa ini semua bukan kesalahan Master. Tapi mau diapa? Surat sudah Master tanda tangani. Tak berselang lama, JD mendapat tawaran pekerjaan lagi selama 3 bulan. Tawaran kali ini tak lain adalah sebagai guru pengganti di panti asuhan kriminal. Dono, perwakilan dari polisi asrama, menjelaskan keadaan sekolah itu, di mana para remaja yang ada di sana sangat tidak manusiawi. Mereka buas seperti binatang. Mereka menganggap hukum sesuai keinginan mereka. Mereka semua tenggelam dalam lautan obat terlarang. Pemimpin anak-anak di sana adalah Das. Dia salah satu anak buah Bhavani yang sangat royal. Bahkan Das berencana membuat Master tidak betah mengajar di sana. Menyadari Master tak kunjung menjawab, Supri segera membangunkan Master yang ketiduran. Tanpa menyadari perkataan Dono, Master menerima tawaran tersebut. Keesokan hari, Master datang untuk mengajar. Namun tidak seperti perkiraan para siswa, Master terlihat tidak memperdulikan mereka, juga tak takut dengan mereka. Bahkan Master membuat kesepakatan, jika mereka tak mau belajar, mereka bebas bermain, sedangkan Master malah asyik tiduran di kelas. Tak lama, 2 bocah kakak beradik bernama Cutan dan Rocky berusaha membangunkannya. Karena tak bangun-bangun, Cutan menyelipkan surat ke saku Master dengan penuh harapan. Saat hendak pulang, Master terpaksa naik sepeda karena ban mobilnya ada yang kepesin. Malam harinya, kedua bocah tersebut mencoba menghubungi Master kembali menggunakan HP Das hingga 15 kali. Namun Master yang mabuk tidak mengangkat teleponnya. Das yang mengetahui hal itu langsung melaporkan bocah tersebut ke Bhavani. Das menjelaskan bahwa mereka berdua menelpon guru baru. Das juga mengatakan bahwa Master bukan siapa-siapa, melainkan hanya seorang pemabuk. Karena menganggap kedua bocah tersebut pengkhianat, Bhavani langsung menghajar mereka hingga meninggoy. Keesokan hari, ketua sipir membangunkan Master dan mengajaknya ke penjara remaja. Sesampainya di kelas, Master terkejut melihat 2 muridnya meninggoy dengan kondisi tergantung, sehingga Master segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sisi lain, Bhavani menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Master di kantor polisi. Malam hari, Charu mendatangi Master di kantor polisi. Charu marah besar pada Master karena Master tak mengangkat telepon 2 bocah tersebut hingga menyebabkan mereka tewas. Charu menyesal sudah merekomendasikan Master ke penjara remaja itu dengan harapan Master bisa mereformasi keadaan di sana. Master hanya mempedulikan diri sendiri tanpa mau tahu betapa kacaunya keadaan murid yang dia ajar. Apalagi Charu sudah memberi harapan pada Ibu Chuntan dan Rocky untuk membebaskan anaknya. Di mana ternyata Charula ini seorang aktivis sosial yang berjuang atas kebebasan anak panti ini untuk mengembalikan kehidupan mereka ke tempat layak dan berharap Master bisa memberikan perubahan tersebut. Master ditahan
Dia baru sadar bahwa ada sebuah surat di kantong celananya. Saat membaca surat tersebut, Master menangis sedih. Dalam surat itu bocah tersebut berkata, "Master, namaku Cutan dan kakakku Rocky. Kakak mencuri roti demi aku karena aku kelaparan, tapi mereka memasukkan kasus lain pada kami sehingga kami masuk ke sini. Semua yang ada di sini salah, Master. Mereka memaksa kami tanpa ampun. Mereka memasukkan bubuk ke dalam mulut kami dan membuat kami menggigil. Dan saat masa tahanan kami usai, mereka memasukkan kami kembali untuk kasus yang tidak pernah kami lakukan. Jika tidak dituruti, mereka mengancam akan menghabisi ibu kami. Saudari Charula yakin bahwa kamu akan menolong kami. Jadi tolong selamatkan kami dari penjara ini, Master." Di sisi lain seperti biasa, Bhavani sedang menghajar lawan yang berani menyainginya sebagai ketua lori. Sementara anak buah Bhavani datang untuk membunuh Master. Mereka menyobek kertas di tangan Master dan tertawa mengejeknya. Master pun marah dan lalu menghajar semua anak buah Bhavani. Mengira anak buahnya berhasil menghabisi Master, Bhavani menelpon. Tapi dia terkejut mendengar suara Master. Master sangat penasaran wajah Bhavani yang bersembunyi di belakang anak-anak untuk menjebak mereka. Master berjanji akan menangkap Bhavani untuk mempertanggungjawabkan kematian dua anak laki-laki itu beserta banyak korban lainnya. Bhavani dengan santai menjawab, "Oke, aku tunggu." Keesokan hari, Master mempelajari sistem yang rusak di sana. Master mendapat info di mana para napi mendapat pasokan narkoboy karena dibantu para sipir yang sudah dibayar oleh Bhavani, si penguasa tempat tersebut. Anak-anak remaja di sana dipaksa menggunakan narkoboy dan merusak cara berpikir mereka, hingga Bhavani itu bukan manusia, melainkan binatang buas. Master juga bertanya pada beberapa sipir tentang siapa itu Bhavani, tapi mereka bilang tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Master terus berpikir bagaimana membuat para remaja tersebut menjadi lebih baik, dan untuk merubah itu, Master harus merubah juga pribadinya. Dia membuang dan membakar semua botol minumannya. Dan berjanji akan meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Hingga keesokan harinya, Master kembali mengajar di rumah tahanan tersebut. Master merubah tampilannya menjadi lebih rapi. Kali ini Master lebih tegas dalam mendidik, hingga anak-anak menjadi takut dan mau mendengarkan aturannya. Tak hanya itu, Master melakukan razia barang-barang milik para remaja. Dia menemukan banyak sekali narkoboy di sana. Master langsung membakar semua itu di depan mereka. Hal itu membuat Das semakin marah. Master dibantu Charula dan mahasiswa lainnya melakukan bersih-bersih. Menyuruh mereka mandi agar tidak kumel, dan memotong rambut mereka supaya kelihatan rapi. Das juga diperlakukan yang sama. Itu sangat memalukan untuk dirinya. Lalu Das melaporkan hal tersebut kepada Bhavani. Bhavani memerintahkan Das segera membuat onar untuk memperingati Master. Bahkan Das dan gengnya mencelakakan Pak Badri hingga kakinya patah. Namun sipir mengingatkan bahwa itu hanya akal-akalan Das supaya membuat Master emosi dan memukulinya. Karena katanya Das dan gengnya masih berumur di bawah 18 tahun. Master tidak bisa memukuli mereka. Jika itu terjadi, Master bisa dipenjara. Lanjut cerita, rutinitas setiap bulan selalu mengadakan olahraga kabadi. Sebelum pertandingan dimulai, Master menemui seorang bocil bernama Undi yang sedang merenung di pojokan. Karena Undi merasa takut dengan Das, sebab dia selalu kalah dalam pertandingan dan menjadi budak pelampiasannya. Master menyemangatinya dengan mengatakan, rasa sakit karena takut lebih perih daripada pukulan dan tendangan. Pergilah dengan keberanian. Undi, yang menggunakan gelang keberuntungan Master, langsung berjalan dengan gagah berani. Das berkata, "Panggil siapapun, berapa banyak anak laki-laki yang kau inginkan dari sini untuk bermain di pihakmu." Undi lalu memanggil Master Jidic. Master memutuskan untuk bergabung setelah mengetahui bahwa Das dan gengnya ternyata berusia lebih dari 20 tahun. Itu artinya Master bisa memukul mereka.
Master bergabung satu tim dengan Undi. Master dengan mudah mengalahkan Das dan menyelamatkan Undi dari penindasan Das. Malam hari, Master mengumpulkan semua bocil yang dipaksa mengaku kejahatan orang lain. Juga mereka tidak pernah tahu siapa Bhavani. Yang mereka tahu hanyalah Das. Mereka harus mematuhi semua perkataan Das. Tapi alhamdulillahnya, selama 10 hari Master mengajar mereka di sana, mereka tidak pernah disuruh menggunakan narkoboy. Sehingga pikiran mereka jernih dan baru sadar siapa mereka sebenarnya. Master menyuruh mereka untuk mengatakan yang sebenarnya melalui sebuah video. Kenapa mereka bisa hidup di penjara dan bagaimana kehidupan di penjara ini. Di mana video itu akan dijadikan bukti ke pengadilan dan membebaskan mereka. Lanjut cerita saat Charu menuju ke rumah hakim untuk membawa video bukti, tiba-tiba dia dikejar oleh segerombol preman suruhan Bhavani yang ingin merebut rekaman buktinya. చెప్పు చారు కాసేపు అమ్మాయిని దాచిపెడితే చాలు. Charu langsung melakukan video call dengan Master untuk meminta pertolongan. Tiba-tiba Undi yang bersama Master langsung menyuruh Charu memberikan HP kepada para preman. Undi menyuruh para preman itu pergi dan tak melukainya, karena Charula adalah saudara perempuannya. Herannya mereka semua mau mendengar dan Undi berhasil menyelamatkan Charu. Walau begitu, Charu terpaksa kehilangan video buktinya. Master heran dan bertanya kepada Undi, siapa kau sebenarnya? Undi langsung memperlihatkan tato yang ada di tangannya. Dia menjelaskan bahwa tato itu diberikan khusus untuk anak buah Bhavani. Jika memiliki tato itu, kita bisa kenyang makan di warung, meminta alkohol dan obat-obatan gratis. Tapi terkadang kita akan disuruh mengakui kejahatan yang dilakukan Bhavani. Oleh karena itu, banyak remaja yang masuk penjara karena kejahatan Bhavani. Sedangkan Bhavani meminta anak buahnya segera menghancurkan memory card dan meletakkan kamera itu di kamarnya. Scene berlanjut, Master mengajak Undi dan Charula makan bersama di luar. Master juga melukis tato di tangan Charula untuk memancing semua anggota Bhavani. మీల్స్ టోకెన్ అడుగు. Setelah mengajar mereka, Master dan Charula memaksa mereka mengakui kejahatan Bhavani. Master lanjut menghabisi anggota Bhavani yang lain. Sementara Bhavani tengah asyik melakukan pesta kemenangannya sebagai ketua. Tapi tak lama dia harus kesal setelah mendapat kabar bahwa Master JD sudah menghabisi anak buahnya di luar sana. Master memerintahkan Charu mengirim video pengakuan itu ke hakim, sedangkan Master akan menyelinap masuk ke markas Bhavani. Dia menyandera seseorang yang memakai handuk dengan bolpen yang dia kira orang itu adalah pisau. Master bertanya di mana Bhavani, di mana ternyata orang yang disandra itulah Bhavani sendiri. Master mengatakan, jika ada dari kalian yang mempergunakan para bocil untuk menjadi kambing hitam lagi, maka kalian harus membunuh aku terlebih dahulu. Setelah itu, Master pun pulang. Sedangkan Bhavani merasa kesal karena sudah dipermalukan oleh Master. Keesokan hari, di tengah Master mengajar, Bhavani menelpon dan mengancam akan melukai semua kesayangan Master akibat Master yang mempermalukannya kemarin di depan anak buahnya. Master yang panik langsung menelpon Charu, keluarganya, para sahabat dan para siswa untuk menanyakan keadaan mereka.
Ternyata anak buah Bhavani menghabisi orang terdekat Master. వనిత ఏమైంది? నువ్వు బానే ఉన్నావుగా? ఏమైంది? శ్రీ సవిత నీకు Master Jedi menangis sedih karena orang terdekatnya dibunuh oleh Bhavani. Bhavani pun menelpon lagi dan mengancam, "Master, kau akan kehilangan 4 orang terdekatmu lagi jika kau berani mencampuri urusanku lagi." Master lanjut meminta kepada kepala sipir untuk mengawasi anak-anak dan dengan perasaan marah Master berniat menemui Bhavani. Tapi tiba-tiba kepala sipir menelpon dan memberitahu bahwa beberapa bocil di penjara tersebut telah dibawa menggunakan truk dan para sipir dikurung di penjara oleh Das. Master pun kembali ke penjara. Dia mendapat ejekan dari gengnya Das. Mereka senang melihat Master sedih. Master menjelaskan, apakah kalian merasa hebat dengan melakukan semua ini? Kalian seperti ini karena kalian diberi minum dan narkoboy. Semua itu merusak pikiran kalian, sehingga kalian menuruti semua kemauan Bhavani. Aku dulu pemabuk dan gara-gara itu, 2 bocah tewas digantung. Ini adalah politik yang digunakan Bhavani. Bhavani menggunakan kalian sebagai pion. Jika dia tidak membutuhkan kalian, kalian akan dibunuh olehnya. Asal kalian tahu, semua bocil yang dibawa itu, mereka berharap masa depan mereka akan lebih baik. Tapi sekarang mereka dibawa dan tidak tahu akan digantung atau dilindas truk. Tapi aku akan berusaha keras untuk menyelamatkan mereka, walau nyawaku sebagai taruhannya. Apa yang Bhavani katakan? Dia akan membunuh semua orang yang menyukaiku. Hei, ada miliaran di luar sana yang menyukaiku. Pikiran, tubuh, hati, dan bahkan jiwaku. Mendengar itu, geng Das merasa tersentuh dan langsung mengatakan, "Bro, Bhavani telah membuat dokumen. Dia berencana untuk melintas perbatasan malam ini. Anak-anak itu ada di salah satu truk tersebut dan sopirnya Das sendiri." Master langsung menuju ke sana. Master ditemani oleh Vanati, si guru pemanah yang suaminya dibunuh oleh anak buah Bhavani. వనిత నువ్వు డ్రైవ్ చేయి. Walau harus melewati banyak drama, akhirnya mereka berhasil mengacau semua truk dan menghentikan penyeberangan ini. Das dengan marah turun memukul Master, tapi Master memberitahu Das, semua anak-anak yang dibawa, dia tidak mengenal siapa Bhavani. Mereka hanya mengenal dirimu saja, dan jika ini sampai ke hakim, maka namamu akan terseret. Bhavani berencana menghabisimu untuk melindungi dirinya sendiri agar kamu tidak angkat bicara. Tapi Das masih bingung harus percaya siapa. Das pun menemui Bhavani untuk menyerahkan bocil-bocil. Dan ternyata benar, Bhavani menyuruh anak buahnya menghabisi Das. Das kaget dan menghajar semua anak buah Bhavani. Dia akhirnya berpihak ke Master. Di mana Master sedang menyelamatkan para bocil dan menghajar seluruh anak buah Bhavani. Setelah itu Master kembali menyerang Bhavani. Pertarungan ini sangatlah membagongkan. Bhavani terkenal memiliki tangan yang sangat kuat, sehingga dia berhasil membuat Master tersungkur. Master berusaha bangkit mengingat masa depan bocil-bocil tersebut. Dia melepas baju dan menggunakan gelang keberuntungannya melukai tangan Bhavani. Bhavani menjadi lemah, lalu tanpa ampun,
Master menggantung Bavani di gantungan daging miliknya hingga meninggoy. Dari situ, Master sedih mengenang kelakuan Bavani yang sangat bejat. Setelah itu, Das menghampiri Master. Dia menawarkan diri untuk dipenjara menggantikan Master. Tapi Master menolak dan mengatakan, setiap orang harus menanggung hukuman sesuai kejahatannya. Walau begitu, kemenangan berpihak untuk Charula di pengadilan membela anak-anak. Pemerintah juga menutup secara resmi penjara remaja di sana. Walau Master dan Das sama-sama harus menanggung kesalahan yang mereka perbuat. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.